Oke, record sudah dimulai. Saya cek apakah ada yang masuk. Oke, nah untuk malam hari ini, ini absennya di Google Meet. Isi aja di kolom pesan nama sama NIM-nya ya, karena e-kampus sedang bermasalah, sedang down. Oke, kemudian saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih. wabarakatuh, Pak. Malam ya. Jadi malam hari ini kita ketemu kembali di mata kuliah otomasi sistem. Nah, malam hari ini kita masuk ke pertemuan yang keempat. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena harusnya malam hari ini kita offline atau tatap muka di kelas, tapi saya masih belum bisa ke kampus. Oke, kemudian untuk absensi malam hari ini nanti di Google Meet di kolom pesan ya. Nah, nanti isikan nama sama NIM-nya karena e-kampus sekarang sedang down. Nah, saya juga sedang down ini seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Jadi malam hari ini masuk ke pertemuan keempat, kita akan bahas yang namanya mekatronika atau di mana nantinya mekatronika ini merupakan gabungan 3 sub bidang ilmu pengetahuan, yaitu dari ilmu mekanik, ilmu elektronik, dan teknik informatika. Untuk slide materi dan juga untuk penugasannya sudah saya share di kampus. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Dan ini bobot penilaian dan kontrak perkuliahannya. Bentar ada yang masuk. Oke. Nah, untuk yang baru masuk, ini saya informasikan untuk absensinya di Google Meet di kolom pesan. Nah, untuk Mas atau Mbaknya nanti diketikkan aja di kolom pesan di Google Meet nama sama NIM-nya ya. Karena di kampus sendiri sedang bermasalah, sedang down. Oke. Nah, jadi yang baru masuk, nanti isikan untuk pesan, untuk absensi di kolom pesan, cukup ketikkan sama NIM-nya, karena e-kampusnya sedang down. Oke, saya lanjutkan. Untuk kontrak perkuliahannya, rencananya kita akan membuat seminar, namun sepertinya teman saya nggak bisa karena dia kemarin WA saya dia sibuk. Uh, Kakak kelas kalian itu namanya Imam Sodikin. Ya udah, jadinya saya cari lagi nanti ya. Kalau saya dapat nanti saya informasikan kembali. Oke, saya lanjutkan. Bentar. Oke, absensinya di sini ya. Ketika nama sama NIM-nya. Sementara di sini karena e-kampusnya sedang down. Nah, seperti ini nih. Oke. Jadi ribet nih malam ini. Oke. Mekatronika sendiri secara pengertiannya secara sempit di mana mengarah pada teknologi kendali numerik. Jadi mekatronika ini merupakan teknologi yang mengendalikan mekanisme menggunakan aktuator untuk bergerak untuk mencapai tujuan tertentu dengan memonitor kondisi gerak tersebut dengan menggunakan sensor. Di mana nantinya nilai-nilai dari sensor ini sebagai inputan ataupun masukan, yang nanti akan diolah oleh mikroprosesor, akan diproses. Mekatronika ini 3 gabungan dari ilmu mekanik, ilmu elektronik, dan informatika. Nah, di sini tujuannya nanti akan merancang, memproduksi, dan juga mengoperasikan serta memelihara sistem yang akan berjalan di mana mempunyai tujuan untuk mengoptimasi suatu produk untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, contohnya di ilmu fisika ini ada mekanik.
Nah, sekarang kalau sedangkan di ilmu logiknya ini ada elektronik dan juga informatika. Nah, di mekanik, nah dapat itu berupa aktuator yaitu penggerak. Kalau di elektronik itu berupa sensor sehingga gabungannya nanti akan mendapatkan value berupa sensor dan aktuator. Nah, sedangkan di elektronik dengan informatika hubungannya berupa sistem kendali ataupun controller yang akan memproses. Nah, contohnya berupa mikroprosesor, microcontroller, dan sebagainya. Nah, sedangkan di mekanik dan informatika hubungannya berupa pemodelan, berupa metodologi atau metodenya atau algoritmanya. Nah, sehingga ketiga ini kalau dilebur menjadi mekatronika atau mekatronik seperti itu. Oke, belum ada lagi yang masuk. Nah, saya lanjutkan. Kemudian, mekatronika ini mempunyai beberapa manfaat. Nah, bentar ada yang masuk. Nah, untuk yang baru masuk ya, jangan lupa untuk absensi di Google Meet di sini dengan menuliskan nama sama NIM karena sekarang e-kampusnya sedang down atau bermasalah. Jadi absensinya lewat Google Meet di sini. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Nah, manfaatnya untuk penerapan mekatronika ini satu untuk meningkatkan fleksibilitas. Nah, di mana nantinya bisa menggantikan employee ataupun orang, manusia, human yang bekerja di perusahaan ataupun di pabrik. Nah, nanti akan digantikan oleh robot-robot. Nah, di mana nanti bisa diprogram robot tersebut seperti layaknya manusia, sehingga nanti dimungkinkan proses produksinya akan menjadi lebih fleksibilitasnya tinggi. Kemudian yang kedua meningkatkan kehandalan. Nah, di sini tentu kita tahu namanya mesin dia akan bekerja 24 jam di mana akan bisa menggunakan beberapa komponen elektronik untuk menggerakkan ataupun untuk mengontrol di mana akan menghilangkan atau mengurangi proses-proses manual. Bentar ada yang masuk. Oke. Nah, ini yang baru masuk, nanti jangan lupa ya untuk absensi di e-kampus, di absensi di Google Meet di kolom pesan cukup ketikkan nama sama NIM-nya ya untuk absensinya malam hari ini karena e-kampus sedang down. Oh, banyak kan, udah nggak ada. Oke. Dan yang ketiga, ada yang masuk lagi. Oke, yang baru masuk. Jangan lupa absensi di e-kampus, di absensi di Google Meet di kolom pesan, ketikkan nama sama NIM-nya. Oke, karena e-kampus sedang down, lagi ada masalah, nggak tahu kenapa. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang ketiga, manfaatnya untuk meningkatkan presisi dan kecepatan. Nah, kita tahu kalau misalkan sudah diganti dengan robot ataupun dengan teknologi kendali berupa digital, nah di sini tingkat presisinya dan kecepatannya akan lebih baik dibandingkan kalau misalnya masih menggunakan proses manual ataupun masih menggunakan manusia, di mana nantinya ada batasan. Nah, kalau misalnya manusia mungkin kecepatannya awalnya cepat tapi lama-lama menjadi lambat karena capek ataupun mungkin shift 3 mungkin ketiduran dan sebagainya. Oke. Nah, itu manfaatnya kalau untuk penerapan mekatronika. Nah, berikutnya ini ada elemen-elemennya. Oke, elemen-elemennya sendiri pertama namanya mekatronika berarti mulai dari mekanik. Nah, di sini ada berupa mekanisme mesinnya. Nah, berupa hardware di mana nantinya ini berupa objek kendali yang akan nanti digerakkan. Bisa berupa lengan robot ataupun penggerak otomotif atau generator dan sebagainya. Nah, ini salah satunya ada gambar
mekanisme mesin penggerak piston. Nah, nanti pistonnya nanti akan bergerak naik turun dengan menggunakan gring dari crankshaft, dan timing gringnya sendiri nanti akan untuk menyelesaikan crankshaft untuk penggerakan piston. Oke, ini elemen yang pertama. Yang keduanya sensor. Nah, sensor ini sejauh mana mata kuliah sebelumnya berupa IoT. Nah, sensor sebagian sudah tahu di mana merupakan alat untuk mendeteksi ataupun mengukur dari suatu lingkungannya. Bentar ya. Shh, shh. Bisa nggak ngomongnya pelan? Shh, shh, shh. Kedengeran suaranya. Shh. Oke. Nah, si sensor ini yaitu alat untuk mendeteksi ataupun mengukur untuk lingkungan sekitarnya, di mana nantinya dapat berupa magnetnya seberapa besar, atau panas, atau sinar, ataupun tegangan dan arus listrik. Nah, karena sensor ini dia biasanya terdiri dari transducer. Nah, transducer ini berupa alat untuk penguat ataupun pengolah sinyal. Nah, di mana nantinya biasanya di dalamnya ada ADC, yaitu analog to digital converter. Nah, nanti dia akan mengirimkan nilai-nilai yang didapatkan oleh sensor ke microcontroller ataupun ke microprosesor. Nah, ini ada contoh sensor effect Hall atau sensor untuk mendeteksi magnet. Oke, di mana nantinya, nah ini akan bekerja sensor jika dari arus listrik, dan dia akan mendeteksi jika untuk area magnetnya dengan menggunakan lapisan silikon, di mana lapisan silikonnya ada berupa elektroda-elektroda yang men-trigger, yang hidup karena adanya arus listrik tersebut. Elektroda inilah nantinya akan mendeteksi seberapa besar, seberapa kuat, atau seberapa Tesla magnet yang didapat dari lingkungan sekitar. Kemudian, nah si magnet ini kalau kita digambarkan komponennya dalam bentuk diagram electrical seperti ini, di mana di dalamnya ada berupa op-amp, berupa ampli, dan transistor untuk amplifier penguat sinyalnya untuk mendeteksi adanya sensor magnet. Begitupun ada yang kedua, sensor ultrasonik. Nah, di sini biasanya ada dua sebagai pengirim dan penerima, atau sinyal infrared. Nah, itu ada dua, pengirim dan penerima. Pokoknya untuk sensor komunikasi, baik itu Bluetooth, Wi-Fi, itu sebenarnya itu ada dua, dia pengirim dan penerima. Nah, biasanya untuk mengirimkan dia akan memancar, dan untuk menerima dia akan receive dari pemancar tersebut. Nah, salah satunya yang sensor ultrasonik, dia akan mengirimkan sinyal ultrasonik untuk mendeteksi adanya dinding ataupun adanya gangguan di depan atau adanya barang atau sebagainya. Nah, biasanya dipakai di mobil-mobil listrik untuk supaya safety. Nah, elemen berikutnya selain tadi yang mekanisme mesin, sensor, yaitu ada namanya controller atau pengendalinya. Nah, elemen ini nantilah yang akan digunakan untuk mengambil keputusan. Apakah keadaan objek kendalinya sudah sesuai atau belum? Nah, biasanya nanti kalau belum ada feedback. Nah, feedbacknya dari outputannya yang belum sesuai nanti akan dikirim ke sensor untuk didapatkan nilai value yang baru untuk mengadjust si controller supaya sesuai yang diinginkan. Nah, ini berupa diagram block controller. Nah, ini masuknya ke control loop system atau rangkaian tertutup. Nah, jadi dia loop back, ada feedback dari si sensor untuk controller. Nantinya controller akan mengirimkan ke aktuator. Nah, aktuator nanti akan bergerak plan-nya apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, nanti kalau outputnya belum sesuai, nanti ada feedback ke sensor untuk mengadjust kembali si controller. Nah, ini yang closed loop. Nah, nanti juga kita akan belajar mungkin pertemuan berikutnya itu tentang open loop atau rangkaian terbuka. Nah, seperti apa? Nah, bedanya nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ini yang controller. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, belum ada yang masuk.
Kalau misalkan ada mau ditanyakan, tanyakan ya. Kalau suara saya kurang jelas, diinfokan ya. Baik, Pak. Nah, elemen berikutnya setelah tadi controller ada yang disebut rangkaian penggerak. Nah, rangkaian penggerak ini merupakan berupa DAC atau Digital to Analog Controller atau Converter. Nah, di sini di mana ini akan menerima sinyal yang dikirimkan dari si controller dan mengkonversikan menjadi energi yang akan mampu menggerakkan aktuator. Nah, di sini nanti disesuaikan si controllernya mengirimkan sinyalnya dari digital ke analog supaya si aktuatornya bisa bekerja. Nah, ini contoh rangkaian motor penggerak yang ada di lip dengan perintah inputan sensornya berupa naik turun. Nah, ketika dia naik akan switching tuh relaynya. Nah, supaya nanti motornya maju. Tapi kalau misalkan ada yang turun, motornya reverse mundur. Nah, sebenarnya seperti itu untuk lip itu naik mundur, naik turun itu maju mundur mesin motornya. Oke, bentar ada yang masuk kayaknya. Mana tadi? Oke, nah ini yang baru masuk ya. Jangan lupa untuk absensinya di Google Meet di kolom pesan ketikkan aja nama dan NIM-nya untuk absensinya. Nanti saya kolek semua ketika sudah selesai. Oke, karena e-kampus sedang down. Nah, ini seperti ini nih. Kacau nih. Oke, saya lanjutkan. Nah, elemen berikutnya yaitu berupa aktuator. Nah, aktuator ini berupa penggerak ataupun outputan ataupun ada hardware yang akan melakukan gerakan di mana mengubah energi supply menjadi energi kerja. Nah, biasanya dipengaruhi oleh keluaran dari sistem kontrolnya dan si aktuator ini nanti akan bekerja sesuai dengan sistem kontrolnya. Nah, ini ada contoh silinder di mana ini konstruksi dari silinder kerja tunggal. Jadi dia akan maju dan memundur. Nah, di mana kalau misalkan ada sinyal untuk maju ke sinyal ke nomor 2 lubang masuk udara bisa berupa angin atau sebut juga untuk kontrol pneumatik. Nah, dia maju. Atau yang ke nomor dari batang pistonnya nomor 4 naik. Atau kalau tidak angin maka akan mundur atau masuk lagi ke dalam seperti itu. Oke, dan terakhir ini elemennya tentu ini yang paling konfidensial di mana yaitu berupa sumber energi. Nah, tanpa ini maka tidak akan bisa jalan sama sekali automation sistemnya ataupun elemen-elemen yang lain. Oke, kecuali benar-benar memang mekanisme ya. Contohnya yang PLTA pembangkit listrik tenaga air menggunakan turbin dari kecepatan arus air. Nah, itu nggak ada listrik, sumber energinya air. Nah, jadi karena airnya deras, maka dia mempunyai tekanan ke motor untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, itu kalau nggak ada air juga sama, nggak bisa gerak. Nah, jadi sumber energi ini merupakan konfidensial di mana akan memberikan energi ke elemen yang akan dibuat khususnya di sistem otomasi. Nah, di sini menggunakan energi listrik di mana akan memberikan energi dari AC to DC. Nah, ini contohnya untuk power supply untuk mengejas tegangan. Nah, mulai dari trafo di mana tegangannya AC, outputannya berupa DC 0 sampai 10 volt sampai 12 volt. Kemudian dipilih nanti tegangannya mau yang mana menggunakan rotary switch. Kemudian ada rectifier, dioda penyarah. Kemudian nanti keluaran outputannya berupa 3 sampai 12 volt. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, sementara belum ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini baru ada 34, banyak. Dan ini penerapan mekatronika di kehidupan sehari-hari
Jadi di perawatan rumah tangga, mesin cuci, mesin pengisap, microwave, remote control, bahkan di komputer yang paling simpel itu berupa mouse, keyboard. Nah, ada juga di peralatan medis, biomedis, ataupun di laboratoriumnya, dan di bidang robotika. Oke, nah tentu kalau misalkan di industri, kebanyakan di otomotif ataupun di elektronik, nah sudah dipasang. Bahkan sampai ke tekstil pun sudah ada untuk penerapan mekatronika di dalamnya berupa mesin jahit, sewing mesin, bahkan di dunia penerbangan juga ada. Hampir di seluruh sub bidang itu menggunakan mekatronika untuk proses lebih baik dari sebelumnya ataupun proses manual menjadi digital. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini sebelum saya lanjutkan? Oke, masih belum ada yang masuk lagi. Ini kampusnya juga kayaknya sudah baik nih kampusnya. Nah, udah lebih baik kayak kampus ini udah bisa tuh aman sekarang. Nah, kalian juga kalau mau absen di sini juga nggak apa-apa, silahkan. Nah, ini udah lancar nih dibanding tadi error. Nah, kan. Oke, kemudian oke. Nah, kemudian ini merupakan penjelasan dari mekatronika di mana ada 3 sub bidang yaitu berupa satu ilmu mekanik. Nah, ilmu mekanik ini merupakan bahasa Latin dari mechanicus atau secara bahasa Yunaninya itu mechanikos yang berarti seseorang yang ahli di bidang mesin. Nah, kebanyakan sih ini masuknya ke teknik mesin. Nah, tapi di sini sekedar untuk pengetahuan. Jadi kalian tahu mekanik itu biasa seperti apa, di mana mekanik itu merupakan jenis ilmu khusus yang mempelajari fungsi dan pelaksanaan mesin atau alat atau benda seperti layaknya mesin-mesin yang ada di lapangan. Nah, mekanik ini merupakan salah satu masuk ke bagian teknik khususnya, di mana nanti akan mempelajari keadaan gerak dari suatu benda. Nah, kalau misalkan kalian dulu belajar fisika, nah itu arahnya ke mekanik, di mana nantinya ada gerak, berarti nanti ada gaya yang bekerja pada benda tersebut yaitu kinematik dan dinamik. Nah, nanti besarannya nanti dihitung berupa partikelnya, koordinatnya, kecepatan, percepatan, momentum. Nah, seperti itu. Nah, di mekanik sendiri nanti akan mempelajari tadi gerakan dari satu benda. Nah, cabang ilmunya mekanik statik dan mekanik dinamik. Nah, mekanik dinamik dibagi dua, nanti ada kinematik dan kinetik. Nah, seperti itu. Itu sejauh garis besar dari yang mekanik. Dan ini kebanyakan berupa alat mekanik ataupun mesin-mesin yang ada di industri. Contohnya mesin bubut dan juga mesin press. Mesin press itu mesin milling, ngebor. Nah, seperti itu. Ngompor-ngompor alat, ya baik PCB ataupun dry case yang lain. Kemudian yang kedua elektronik. Nah, ini sejauh mana pertemuan yang sebelumnya kita sudah pelajari tentang komponen aktif dan komponen pasif. Nah, elektronika ini merupakan ilmu yang mempelajari arus listrik, baik itu arus lemah ataupun arus kuat. Nah, biasanya kalau di sistem otomasi menggunakan arus lemah, di mana nantinya akan mengontrol aliran elektron ataupun partikel yang bermuatan listrik. Baik itu contoh jadi komputer, di peralatan elektronik, ataupun di semikonduktor yang lain. Nah, cabangnya sama seperti mekanik yaitu dari ilmu fisika. Nah, khususnya nanti akan dipelajari tentang bentuk desain sama pembuatan sirkuit elektroniknya. Nah, makanya dikhususkan masuknya biasanya di bagian teknik elektro, teknik komputer ataupun dari elektronika dan instrumentasi. Nah, kalau misalkan di negeri biasanya sebutnya sebagai MIPA, Fakultas MIPA. Kemudian si
alat-alat yang sebut sebagai alat elektronik biasanya disebut sebagai electronic device. Nah, contohnya TV, handphone, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, dan ini elektronika biasanya kalau di perusahaan elektronik, nah, saya juga salah satu perusahaan elektronik di Itron, Meko Indo Itron karena buat meteran listrik. Nah, itu ada sejauh mana di mana selalu menggunakan PCB ketika dalam perakitannya ataupun manufakturnya. Ini salah satu yang untuk sirkuit komputer dan juga untuk mikroprosesor. Nah, yang terakhir ini informatika. Nah, di sini nanti ini yang masuk ke ranah kalian karena kalian masuknya ke teknik informatika nanti akan mempelajari tentang data dan juga informasi. Nah, di sini di informatika itu harus diketahui dulu data dan informasi yang nantinya data dan informasi itu sebagai apa ya dasar ataupun ilmu yang akan digunakan di mana datanya dikumpulkan, kemudian diproses, kemudian mungkin disimpan ataupun ditampilkan datanya dalam bentuk informasi berupa tabel, grafik, flowchart dan sebagainya. Seperti itu. Kaget. Oke. Nah, ini contohnya di informatika sekarang yang paling terkenal itu arahnya ke biomedis. Nah, contohnya tentang AI ataupun machine learning untuk mendeteksi penyakit ataupun untuk mencari obat ataupun mencari tentang penyakit-penyakit bagaimana cara solusi menyembuhkan penyakit tersebut seperti itu. Oke. Dan sejauh mana di dalam mekatronika? Nah, inilah ada 3 konsep pembelajarannya di mana terdiri dari control system atau CS. Nah, di sini nanti akan belajar tentang open loop, close loop. Nah, nanti minggu depan kita lanjutkan apa itu rangkaian terbuka, rangkaian tertutup. Kemudian juga ada namanya automatic system. Nah, di sini masuk ke nantinya mata kuliah sistem otomasi. Nah, di mana nanti di automatic system mempelajari sinyal ada dua yaitu sinyal diskrit dan sinyal kontinu. Nah, kemudian gabungan dari kedua ini nanti akan menciptakan nilai sub yang baru namanya automatic control system. Nah, nanti juga kita pelajari minggu depan tentang automatic control system, contohnya seperti SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, kemudian juga DCS, Distributed Control System, kemudian juga arahnya ke IoT, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, ini belum ada yang masuk, masih sama jumlahnya. Oke, kemudian ini tugas untuk malam hari ini. Jadi pertama buat resume rangkuman untuk pertemuan 4 malam hari ini di Word. Yang untuk nomor 2, nah ini perlu di disclaimer yang nomor 2 ini kalau membuat project otomasi sistemnya menggunakan mekanismenya saja. Jadi kalau membuat mekanismenya ini dibuat desain model mekaniknya. Nah, contohnya saya buat IoT, nah berarti kan ada hardware-nya. Nah, itu nanti dibuat desain mekaniknya seperti apa. Nah, itu bisa dibuat menggunakan AutoCAD, CorelDRAW, atau Paint gambar. Nah, seperti itu. Misalkan untuk membuat mati lampu, otomatisasi lampu atau penghematan energi di smart home. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan mau buat software berupa RPA, Robot Process Automation atau chatbot, nah ini nggak perlu. Nah, seperti itu. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada nomor HP sama email saya. Kalau mau japri ataupun WA di grup, silakan. Oke, Pakai auto oh, pakai SolidWorks bisa nggak Pak? SolidWorks, monggo silakan. Nah, tapi nanti kalau di SolidWorks hasilnya jangan simpan berupa file SolidWorks-nya, tapi mungkin dirubah ya, biar nanti bisa dibuka saya juga, karena saya belum install SolidWorks-nya.
Oh, kalau AutoCAD mah bisa ya, Pak? Auto Tetap bisa. AutoCAD juga file formatnya tuh AutoCAD apa tuh. Nah, saya belum install untuk yang AutoCAD. Jadi mungkin bisa dirubah filenya biar bisa dibuka bareng, mungkin berupa JPEG kah atau GIF kah, benda bergerak seperti itu. Oke, Pak. Baik, Pak. Yep. Nah, ini e-kampus sudah bisa. Bentar, tadi saya ambil datanya. Jangan lupa, nah untuk absensi, nah sekarang e-kampus sudah bisa. Nah, absensi bisa di sini Google Meet dengan mengisi kolom pesan nama sama NIM-nya, atau bisa langsung ke e-kampus, klik online, langsung nih otomatis online. Nah, ini juga ada otomatis online nih, ada 5. Nah, contohnya misalkan nih ya, tadi sudah saya kopikan. Nah, ini saya keluar bentar ya. Hup, saya masuk lagi. Nah, saya masuk lagi. Nah, saya share screen lagi. Maaf, tadi saya keluar sebentar. Nanti bisa dilihat kalau misalkan ini hide, ini digedein, ini tampilkan layar saya. Nah, di sini online dianggap hadir. Nah, ini akan update data-datanya. Oke, monggo silakan kalau ada mau ditanyakan. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya individu. Terus paling lambat sebelum UAS, masih lama tapi jangan sampai lupa. Oh iya, Pak. Untuk UTS itu konsep yang buat project kita, yang Nah, kelompok. Terus yang UASnya yang hasilnya atau gimana, Pak? Nah, kalau untuk UTS dan UAS itu berkelompok. Nah, UTS baru buat desain sama perancangan saja. Oke, belum terlihat bentukan fisiknya, tapi kalau udah selesai ya silahkan. Intinya untuk UTS baru sampai desain sama perancangan. Seperti apa yang mau dibuat. Nah, nanti UASnya didemokan project otomasi sistemnya. Nah, nanti apakah buat alat, buat produk, atau buat software, seperti itu. Intinya didemokan produknya. Karena nanti syukur-syukur itu bisa dipakai untuk tugas akhir gitu. Jadi kalian nanti saat tugas akhir nggak perlu bingung, mungkin nanti kalau udah jadi produknya, alatnya, softwarenya, nanti tinggal buat dokumennya aja. Seperti itu. Pak, mau nanya, Iya, Bapak biasanya pakai apa kalau buat desain kayak gitu? oke desainnya, oke. Kalau desainnya, contohnya misalkan saya buat RPA ya. Nah, RPA itu kan buat robot process automation. Nah, nanti contohnya saya mau ngambil, nah itu nanti buat prochatnya, desainnya berupa prochat. Misalkan mau ngambil di Tokopedia, Tokopedia. Nah, nanti dimunculkan di Tokopedia ini, saya ingin mencari atau salah satunya contohnya e-commerce Tokopedia. Saya ingin mau beli HP Xiaomi, HP Xiaomi. Nah, nanti ketika misalkan HP Xiaomi Note 14 nih atau 15C nih, set. Nah, HP Xiaomi 15C nanti saya ingin tahu harganya itu di toko mana yang lebih murah. Nah, nanti diambil tuh data-datanya CD semua. Kalau ini kan berapa nih? Banyak banget itu kan. Mungkin kita cek satu-satu nih. Oke, banyak banget. Nanti dia akan mengambil datanya, kemudian akan nyimpan dalam bentuk Excel. Nah, nanti di Excel kita tinggal buka aja yang paling murah berapa, yang kemudian nama tokonya apa, linknya apa. Nah, seperti itu. Jadi kita lebih dipermudah dengan menggunakan robot dalam pencarian harga barang yang mau kita beli. Nah, saya dulu pakai ketika mau beli laptop.
laptop Dell. Nah, seperti itu. Karena masing-masing beda tuh. Beda toko, beda harga. Ini hampir beda 10.000. Ya kecil lah, ini berapa nih? 40. Ini 18, nah ada yang 100, 200. Seperti itu. Jadi dia akan ngambil nih data-data ini nih, namanya, harganya, kemudian nama nama penjualnya, contohnya nih Ali Store ID, Gunda Data, nanti diambil datanya. Nah itu namanya proses scraping namanya. Atau misalkan mau ngisi, contohnya ada website apa gitu kan, mau untuk itu berupa flowchart aja di Excel. Kalau misalkan buat aplikasi ya. Nah, contohnya apa ya, bentar. Sampel UiPath ya. Nah, ini. Oh, ini sampel layout, lupa. Nah, jadi saya screenshot gitu. Oh, ini saya mau masukin ini nih. Nantinya dia share water tadi kan isi otomatis nih. Nah, kemudian ya sama seperti kita, misalkan ada orang itu mau daftar, diisiin, klik-klik, ketik, kemudian simpan. Seperti itu. Upload file. Nah, ini nanti yang mengerjakan robot. Nah, itu yang buat RPA. Kalau buat di berupa IoT, nah IoT sendiri biasanya ngedesain pertama itu elektroniknya. Nah, kalau desain elektroniknya menggunakan eh kalau saya sih namanya pakainya Altium ya. Altium Designer. Ini untuk membuat rangkaian elektroniknya, terus formatnya seperti apa. Nah, seperti ini blok-bloknya. Kemudian kalau ini lumayan rada berat, nggak pakai yang ringan aja. Ya, ringan tuh bentar. Namanya mana ya? Oh, di bawah. Nah, yang online. Nah, pakai Proteus bisa, pakai Tinkercad, Blink. Apa kayak gini? Nah, desainnya. Nah, ini ada bloknya, diagram IoT, mau kemana, ngontrol lampu kah, seperti itu. Nanti ada flowchartnya juga dibuatin, bisa. Kemudian apa lagi? Kalau mekanisme, nah mekanisme biasanya menggunakan AutoCAD atau SolidWorks yang bagusan. Nah, atau CorelDRAW atau pakai Paint lah yang gampang berupa gambar. Nah, nanti perancangannya dibuat seperti cara membuatnya, kayak user manualnya. Pertama, kedua, ketiga ngapain. Nah, nanti prosesnya seperti apa datanya kesimpan, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, ada yang lagi mau ditanyakan? Coba yang IoT, Pak. Masih penasaran. Oke, yang IoT tadi. Nah, di sini. Ini salah satunya aja ya.
Nah, kalau misalkan mau buatnya itu, ini buat visual designernya. Nah ini pakai circuit lab juga bisa. Kemudian ini di AC lab. Nah ini buat rangkaiannya kayak gini. Kemudian ini juga sama. Nah ini buat apa, simulasikan nantinya IoT kerja seperti apa. Nah, ini contohnya pakai timer untuk hidupin, pakai TTL atau timer 555 ya, lampunya setiap 1 detik hidup, 1 hidup mati. Nah, atau pakai tadi nih yang saya itu ini belum muncul nih. Ini robot mobil pendeteksi halangan. Krokodik, ya krokodik sini saya belum pernah nyoba nih. Coba kita lihat tuh. Ini mah bukan services. Oh, pakai ini juga bisa kayak nih. Autodesk Tinkercad. Nah, kayak gini nih udah ada. Bisa pakai ini juga ya. Bisa. Buat simulasi juga bisa. Ini bagus nih, Tinkercad. Ini contoh login to start. Oh, ini harus login dulu. Resource. Galeri. Oh, ini yang udah jadi tinggal digunain. Komponen ini mah. 3D lebih sulit. Yang biasa aja, nggak usah 3D. Sulit, rada sulit kayaknya.
Circuit teaches. No. Ini nih pakai ini inut. Saya biasa pakainya yang Proteus. Kalau Visual Paradigm ini mirip kayak flowchart-nya atau alur. Nah, kalau dibuat tuh seperti ini. Visual Paradigm. Nah, seperti ini Visual Paradigm. Seperti itu. Bebas ya, pakai apa aja, pakai pen juga yang paling gampang juga silakan. Moser, WordPress, Journal, Krokotik. Ada. Maaf. No. Enggak. Ini juga kalau mau nyoba-nyoba belajar nih SP32.
tapi untuk simulasi. Ya, Walkwi bisa kan Pak? apa? Pakai Walkwi. Walkweek boleh, silakan. Silakan, saya nggak pernah membatasi, silakan. Oke Pak. Baru tahu nih ada ini nih, bagus nih. Di lab virtual internet IoT. Wi-Fi. Oh, indikatornya lewat display. Simulator audio. Oke, ada beberapa tombol, pencet suara, simulator LED yang paling simple, remote IoT. Oke, sensor gempa, seismic sensor. Ini lampu, ngidupin lampu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ultrasonic. Walkbee, nah namanya nih Walkbee. Pakai Walkbee silakan. Nah, Walkbee tuh kayak gini. Nah, ini jadinya kayak gini nih. Nah, kayak gini nih gambar Walkbee. Ada simulasi. Ini juga share, bisa simulasinya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya cukup, Pak. Oke. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, silahkan ya, tanyakan ya. Tadi udah saya copy pastekan, sudah saya record yang absen di Google Meet di kolom pesan. Nah, kemudian jangan lupa untuk tugasnya. Tugasnya paling lambat sebelum UAS. Nah, nanti ini saya masukin nih. Oke, kalau tidak ada, saya tutup untuk malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan masih online. Dan mohon maaf, saya untuk malam hari ini belum bisa offline di kelas. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.